saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semua yang ada, selamat hari Minggu. Tentunya kita diberkati pada hari yang baru ini. Dan di tengah-tengah kehidupan kita akan bersyukur kepada Tuhan. Mari sejenak saya dan saudara saya undang untuk menyanyikan sebuah lagu, Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan menyembuhkanku. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah Tuhan. Di kesempatan saat ini kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Terlalu besar kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Nyatanya hari ini kami boleh berada dalam tubuh yang diberkati. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Seberapa yang dapat dijangkau dengan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Biarlah telinga mereka boleh mendengarkan kebenaran. Mereka memberi kesempatan untuk duduk diam, mendengar, merenungkan berita kebenaran pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan melihat firman Tuhan. Saya akan ambil dari Markus pasal 16. Markus pasal 16. Mulai ayatnya yang ke-14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Puji Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa kebangkitan bagi kita orang percaya sangat luar biasa, berdampak dalam kehidupan kita.
Karena lewat kebangkitan Kristus dia menunjukkan dia bangkit dari antara orang mati. Mengapa Tuhan Yesus ingin menunjukkan pribadinya setelah kebangkitan, pasca kebangkitan? Karena dia ingin memulihkan, dia ingin menunjukkan bahwa dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Memang kalau kita membaca firman Tuhan, peristiwa kebangkitan, tentunya ada hal yang sama. Kalau minggu yang lalu saya sudah berbicara bagaimana para murid Yesus, dua murid Yesus pulang ke Emmaus, dalam perjalanan pulang ke Emmaus. Mata mereka dibutakan, dan sehingga mereka tidak dapat melihat siapa Yesus. Yang kedua, mereka tidak mengerti firman Tuhan, sehingga firman Tuhan dibukakan. Kenapa? Masalah hati. Dan pada saat ini saya akan berbicara juga pada ayat yang ke-14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Sudah berbicara soal kepercayaan. Trust. Di dalam kehidupan saya dan saudara, dalam lingkungan kita, bila seseorang sudah tidak percaya dengan kita, apa gunanya kita berada di lingkungan mereka? Kenapa orang tidak percaya kepada kita? Mungkin kita sudah melakukan sesuatu yang tidak baik. Ada nilai-nilai yang kita sudah langgar. Ada sesuatu yang kita sepakati tetapi kita ingkari, sehingga orang tidak percaya. Demikian juga dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus mencela. Kenapa? Artinya sesuatu yang tidak baik. Sudah ada noda, sudah ada celah di dalam kehidupan kita, sehingga dia mencelakan para murid-murid Yesus pada waktu itu. Apa yang dia cela? Dia katakan ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Beberapa kali dia menampakkan, tetapi ada respon seakan-akan dia yang bangkit atau bukan. Ini adalah sesuatu nilai yang berharga. Bahkan dikatakan bukan sekedar percaya, kedegilan hati mereka. Kenapa ketidakpercayaan? Dalam terjemahan lama dikatakan kurang percaya. Artinya tidak sungguh-sungguh terhadap kedegilan hati mereka. Kedegilan, kerasnya hati mereka. Ketidakpercayaan itu adalah ketidaksetiaan terhadap janji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita boleh tegar di dalam prinsip, kita boleh bertahan di dalam prinsip kita, tetapi prinsip yang positif, yang menguntungkan pribadi kita di hadapan Tuhan dan manusia. Hati yang degil,
hati yang tidak setia, kata firman Tuhan, hati yang keras. Tidak sedikit orang yang ada di sekeliling saya dan saudara yang kita saksikan, hati mengeras. Dalam ayat lain dikatakan sudah membatu. Kenapa? Ada sesuatu prinsip yang mereka akan tunjukkan, padahal prinsip itu adalah hal yang tidak memberkati diri sendiri. Di sini Yesus menyampaikan akan hal ini. Kenapa? Karena ini memang penting dalam hidup mereka. Ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Sehingga langsung Yesus katakan, saat mereka sedang makan, dia mencela ketidakpercayaan mereka. Karena Tuhan tahu sampai di isi hati kita, saudara-saudara. Tuhan kita bukan Tuhan yang main-main. Orang yang tidak percaya, orang yang setengah-setengah untuk mengakui kebangkitannya, ternyata ada di dalam kehidupan murid-murid. Ini jelas. Tetapi apakah Tuhan menghibur? Apakah Tuhan membiarkan mereka? Tetapi di sini firman Tuhan tegur mereka. Mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sesuatu kebenaran kalau kita tidak percaya, justru seperti yang dialami oleh murid-murid, yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Bahkan degil hati, tidak mau lagi dijama oleh kebenaran, maunya sendiri. Tidak sedikit kekristenan di saat ini demikian. Aksesori menandakan dia orang Kristen. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, identitas kekristenan nampak mulai dari ruang kamar pribadi, ruang tamu, ada salib dan sebagainya menandakan Kristus. Ada gambar-gambar yang menandakan Kristus, ada aksesori, bahkan di mobil, bahkan di tubuh sekalipun banyak orang yang merajam tubuhnya dan ada gambar salib. Itukah yang diinginkan oleh Tuhan? Tapi yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita, percaya sungguh dan tidak ada reserve. Percaya sungguh hanya kepada Dia, bukan percaya yang samar-samar. Saat diberkati Tuhan, saat kita berada dalam zona nyaman, puji Tuhan, haleluya, saya anak Tuhan. Tetapi saat kita menghadapi tantangan, di manakah Tuhan saya? Di manakah kepercayaan saya? Semuanya itu dimulai dari hati. Karena jaminan firman Tuhan, ternyata harus kita jaga hati. Kenapa? Yang Tuhan celah bukan sekedar teguran yang lembut, tapi teguran yang keras yang disampaikan secara tegas oleh Yesus. Tidak percaya. Hati yang sudah degil, hati yang keras. Kalau kita lihat di dalam terjemahan lama, dia katakan hati yang keras. Markus 16 ayat 14 ini, dia katakan itu hati yang keras.
Maunya berprinsip, wah saya yang paling benar. Dan ingat, di saat orang mengatakan dia yang paling benar, dia pasti akan mulai menunjukkan, akan kelihatan, lain di bibir, lain di hati, lain tindakan, lain perkataan. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadilah orang percaya yang benar-benar sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong masa depanmu, Tuhan yang akan menolong karir, jabatan, usaha, pekerjaan, rumah tanggamu. Tidak ada kesempatan lagi bagi saya dan saudara untuk bermain-main. Kenapa Tuhan langsung katakan keras hati? Karena dia tahu memang dalam kehidupan kita. Mungkin engkau pernah kecewa dengan orang-orang yang kelihatan hanya di saat mereka membutuhkanmu. Mereka, ya kamu baik, kamu ini, kamu itu, dan sebagainya. Menyanjung dan sebagainya. Padahal di balik itu ada sesuatu yang mereka rencanakan untuk menjatuhkan kehidupanmu, untuk merusak masa depan, untuk melakukan sesuatu untuk menguntungkan diri sendiri. Tapi di sini Yesus menegur mereka, karena kehidupan mereka bukan kehidupan yang tidak percaya. Kehidupan anak Tuhan bukan kehidupan orang yang keras hati, yang kedegilan hatinya. Tetapi kelembutan hati. Bukan ketegaran hati, tetapi hati yang senantiasa ada Tuhan di dalam kehidupan. Soal kesetiaan, kenapa dia katakan ketidakpercayaan? Sama dengan ketidaksetiaan. Jadilah setia sebagai jemaat. Jadilah setia sebagai pelayan. Jadilah setia sebagai hamba Tuhan. Sebab seperti saya katakan, sekarang tidak ada waktunya lagi untuk kita hidup di dalam kedegilan hati, maunya diri sendiri. Kita sudah tidak waktunya lagi hidup di dalam ketidakpercayaan sungguh. Kenapa Yesus katakan ketidakpercayaan kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya? Artinya ada kebenaran-kebenaran. Jangan pernah kita menganggap rendah orang-orang mungkin lebih rendah dari kita untuk mengatakan Tuhannya, Yesusnya di dalam hidup kita. Tapi percayalah, sebab lawatan Tuhan bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, tapi lawatan Tuhan sampai kepada jemaat-jemaat Tuhan yang membuka hati untuk Tuhan. Biarlah pagi hari ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada pesan yang dia katakan. Lalu ia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Hukum percaya dan tidak percaya berlaku. Hukum kita mengamenkan dan kita menaifkan berlaku. Hukum kita menerima kebenaran dan kita menolak kebenaran berlaku. Apalagi di dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan,
Kalau kita melihat saudara-saudara, di dalam Amsal, di dalam kitab Amsal, mari kita akan melihat ayatnya yang pasalnya yang keempat. Bagaimana kehidupan saya dan saudara untuk selalu berkenan di mata Tuhan? Bagaimana saya dan saudara supaya tidak dicela oleh Tuhan? Ketidakpercayaan, bahkan kekerasan hati kita, degil. Amsal 4 ayat 23 dikatakan di sana, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpencar kehidupan. Jaga hati kita. Jaga. Orang menunjukkan ketidakbaikan kepada kita. Mereka mungkin mengabaikan kita. Mungkin kita dianggap orang terpinggirkan. Biarlah nanti Tuhan yang berperang ganti kita. Mari mengambil prinsip. Kebenaran tetap kebenaran. Kebenaran tidak ada yang akan membela selain kebenaran itu sendiri. Siapa itu? Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tiada satupun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Apa yang saudara hadapi akhir-akhir ini? Persoalan apa? Saudara mungkin difitnah. Tenang, ada Tuhan yang menjaga engkau. Saudara mungkin sedang disolimi. Tenang. Datang kepada Tuhan. Buka hatimu. Percaya sungguh Dia yang bangkit dari antara orang mati. Percaya sungguh Dialah Yesus Tuhan kita. Percaya sungguh Dialah Allah yang menolong kita. Percaya sungguh Dialah yang menjaga kita dan membentengi kita. Kalau kita senantiasa dekat dengan Tuhan, pasti kita akan kenal Tuhan. Bukan seperti dua murid yang ke Emmaus. Mereka sudah tidak kenal. Ada yang menghambat mata mereka. Tapi setelah mereka dibukakan kebenaran, mereka baru tahu itu adalah Yesus Juru Selamat. Percayakah saudara? Percayakah saudara bahwa sesulit apapun yang kita hadapi akhir-akhir ini, Tuhan akan buka jalan? Percayakah saudara bahwa rumah tanggamu tetap akan diberkati oleh Tuhan? Percayakah saudara bahwa anak-anakmu akan menjadi keturunan-keturunan yang diberkati oleh Tuhan? Percayakah saudara bahwa Tuhan kita bangkit dari antara orang mati? Dan engkau boleh katakan amin. Dan biarlah di masa-masa saat ini berharap terus kepada Tuhan. Dan jangan engkau mengeraskan hati. Yesus ada di tengah-tengah kita. Terpujilah nama Tuhan. Inilah firman Tuhan. Saya ingin berdoa bagi saudara pada saat ini. Engkau tunduk kepala yang menyaksikan acara ini. Engkau sedang diberkati oleh Tuhan. Biarlah setiap kedegilan hati, setiap kesombongan, setiap hal-hal yang membuat Tuhan tersakiti, sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menunjukkan kuasanya. Karena Dia berkuasa dalam hidup kita. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita semua yang ada. Terpujilah nama Tuhan. Inilah firman Tuhan pada saat ini. Dan kita akan masuk di dalam doa. Peganglah tanganku Roh Kudus. Tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri
segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Terpuji-pujilah Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kuasa kebangkitan kami miliki. Engkau yang bangkit dari antara orang mati. Engkau yang berkuasa. Engkau yang melawati kami siang dan malam. Untuk kami percaya sungguh bahwa Engkaulah Yesus Tuhan. Jauhkan kami dari hati yang keras, dari kedegilan hati. Jauhkan kami dari kurang mampu untuk percaya. Tetapi kami percaya sungguh Engkaulah Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa dalam hidup kami. Engkau juga Tuhan yang memberkati kami, rumah tangga kami, masa depan, bahkan juga setiap tugas pekerjaan. Kami percaya Tuhan menolong. Rumah tangga kami masing-masing diberkati Tuhan. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena inilah janji Tuhan dalam hidup kami. Karena ada tugas yang kami akan laksanakan. Kami jadi berkat, kami jadi saksi untuk menyampaikan kebenaran firman Allah sampai ke ujung bumi. Tapi kami akan memulai dari keluarga kami masing-masing, dari tempat kerja kami masing-masing, dari tempat usaha kami masing-masing, supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Berkati pemerintah dan bangsa kami ini Tuhan, sedang menghadapi persoalan COVID-19. Biarlah Tuhan mulai dari Bapak Presiden, satuan tugas yang sudah dibentuk, sampai di tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan juga kecamatan dan desa kelurahan diberkati, ditolong oleh Tuhan. Dan kami percaya kami akan melewati masa-masa ini. Terpuji-pujilah Bapa di surga, berkati setiap kekasih yang sudah menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan percaya sungguh bahwa di dalam kehidupan kami yang ada, hati kami tetap akan jaga supaya benar terpencar dalam hidup kami air kehidupan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua yang ada. Sungguh